Kabinet Sukiman dari Partai Masyuki. Perkenalkan, nama saya Riana Yunorianta. Perkenalkan, nama saya Gunawan Siddiq. Nama saya Aulia Raka. Nama saya Wulan Indiarti. Nama saya Bella Adela. Selamat menyaksikan. Latar belakang Kabinet Sukiman. Kabinet pertama dalam era Republik Indonesia Serikat atau RIS setelah masa Perang Kemerdekaan. Kabinet ini dibentuk pada periode 1951 sampai dengan 1952. Pembentukan kabinet ini terjadi karena adanya perubahan sistem pemerintahan dari negara kesatuan menjadi negara federal dalam bentuk RIS. Kabinet Sukiman dibentuk oleh Presiden RIS, Soekarno, setelah terjadi pergantian pemimpin dari Presiden Soekarno kepada Presiden Wilopo. Kabinet ini terjadi dari berbagai politik yang ada di RIS, seperti Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, dan lain-lain. Namun, kabinet ini tidak bertahan lama karena terjadi ketegangan politik antara partai-partai politik yang ada di dalamnya, terutama ketegangan antara PNI yang dipimpin oleh Soekarno dengan Parkindo yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Partai pendukung Kabinet Sukiman. 1. Majelis Syuro Muslimin Indonesia. 2. Persatuan. 3. Partai Buruh Indonesia. 4. PKRI. 5. Partai Kristen Indonesia. 6. Partai Indonesia Raya. 7. Partai Sarekat Islam Indonesia. 8. Independen. Menteri-menteri dalam Kabinet Sukiman. Yang pertama, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan. 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3. Menteri Dalam Negeri. 4. Menteri Luar Negeri. 5. Menteri Pertahanan. 6. Menteri Keuangan. 7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 8. Menteri Kesehatan. 9. Menteri Sosial. 10. Menteri Perhubungan. 11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 12. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 13. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 14. Menteri Perindustrian. 15. Menteri Perdagangan. Program kerja Kabinet Sukiman. 1. Pemberantasan korupsi. Kabinet Sukiman akan fokus reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi dengan menguatkan lembaga-lembaga penegak hukum dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. 2. Pembangunan infrastruktur. Kabinet Sukiman akan mengutamakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. 3. Peningkatan kualitas pendidikan. Kabinet Sukiman akan memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan di seluruh tingkatan, serta meningkatkan pelatihan tenaga pendidik. 4. Peningkatan kesejahteraan rakyat. Kabinet Sukiman akan mengusahakan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan sosial yang berpihak dalam kelompok rentan, seperti program bantuan sosial dan penguatan jaminan sosial. 5. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kabinet Sukiman akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperkuat sektor-sektor strategis, mendorong investasi, dan mengembangkan sektor ekonomi kreatif. 6. Penguatan demokrasi dan hak asasi manusia. Kabinet Sukiman akan memperkuat demokrasi dan menghormati hak asasi manusia dengan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. 7. Perlindungan lingkungan hidup. Kabinet Sukiman akan mengutamakan perlindungan lingkungan hidup dengan mendorong penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang baik, dan konservasi sumber daya alam. Akhir dari Kabinet Sukiman yaitu runtuhnya Kabinet Sukiman dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakkesepakatan dalam kebijakan pemerintah, konflik antar partai politik, atau skandal korupsi yang melibatkan menteri-menteri dalam kabinet. Ketika kabinet runtuh, biasanya akan dilakukan reshuffle atau membentuk kabinet baru oleh presiden atau perdana menteri untuk mengisi posisi-posisi yang kosong.